jangan patah begitu dia. Dengar saya bilang patah, dia lepasin, saya berdiri dan langsung darah itu ngocor seperti air bah. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menyakiti tanpa meninggalkan. Baik, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi di Perempuan Bicara. Saya senang bertemu dengan Anda setiap hari Jumat malam, namun juga selalu ada rasa sedih begitu ya. Karena walaupun kita sering membicarakan soal kasus kekerasan dalam rumah tangga, di setiap Jumat malam ini tetap ada begitu kasus-kasus yang membuat kita miris mendengarnya. Jadi kita harus terus bersuara begitu ya. Jadi malam hari ini kita konsentrasi kepada kasus KDRT yang menimpa public figure, tokoh juga ya, artis dan mantan anggota DPR, Vena Melinda, hingga kasus KDRT yang terjadi di Pamekasan, Jawa Timur. Kita tahu ada kasus dari KDRT Vena Melinda yang dilakukan oleh terduga suaminya begitu ya, dan juga ada kasus oknum polisi menjual istrinya di Pamekasan, Jawa Timur. Ini menjadi sorotan di masyarakat. Kita akan lihat dulu informasinya. Vena Melinda, artis sekaligus mantan anggota DPR, melaporkan suaminya, Ferry Irawan, atas dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kini, Ferry Irawan ditetapkan sebagai tersangka. Kekerasan yang dialami Vena ini hingga menyebabkan hidung Vena berdarah. Saya dikunci pakai dahinya. Oh, tangan dipegang begitu ditindih, terus dikunci pakai dahi Ke hidung saya Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras. sampai berdarah. Bukan belum berdarah, sampai saya bilang tolong hidung saya patah karena terlalu keras. Ya, Jadi saya bilang tolong jangan patah begitu dia. ya. Dengar saya bilang patah, dia lepasin, saya berdiri dan langsung darah itu ngocor seperti air bah. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menyakiti tanpa meninggalkan luka. Melalui kuasa hukumnya, KDRT yang dialami di Hotel Kediri, Jawa Timur ini bukan yang pertama kali. Vena telah mengalami KDRT sejak 3 bulan lalu. Vena Melinda dan Ferry Irawan resmi menikah pada 7 Maret 2022 lalu. Pasangan ini kerap menampilkan kemesraan pada publik. Ya, artinya siapapun, sekali lagi siapapun bisa menjadi korban KDRT dan bisa menjadi pelaku KDRT. Itu yang harus digarisbawahi. Saya akan berbincang dengan para pakar yang ada malam hari ini. Pertama saya perkenalkan ada Mbak Aminah, Mbak Siti Aminah Tardi, saya panggilnya Mbak Ami, Komisioner Komnas Perempuan. Apa kabar? Selamat malam Mbak Ami. Ya, sudah nyala, silakan. Iya, selamat malam, salam sehat selalu untuk semuanya. Baik, terima kasih. Ada Mbak Siti Aminah Tardi, ada juga Ibu Neng Zubaidah sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ibu Neng, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Indonesia sehat semuanya. Amin, amin. Baik, saya juga perkenalkan ada Ustazah kita malam hari ini, Ustazah Yati Priyati, Komisi Dakwah dari Majelis Ulama Indonesia. Selamat malam, Ibu Ustazah. Malam, Mbak Balkis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir ini last but not least ya, selalu di sini nih ya, kalau sudah kasus KDRT, Brigjen Pol Purnawirawan, Ibu Sri Suari, praktisi kepolisian kita. Selamat malam Mbak Balkis, selamat malam pemirsa. Baik, terima kasih Bu, karena kita sudah lihat tadi di depan, sudah ada sedikit kasus yang kita roll di depan tadi soal Vena Melinda. Ini kronologi kasusnya serupa, tapi kemudian kan menimpa orang yang, mohon maaf, sudah dilihatnya sangat matang dan dewasa begitu Ibu Sri Suari dalam mungkin berumah tangga begitu. Kita lihat ini terjadi oleh Vena Melinda. Ya, ini membuktikan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya menimpa kalangan bawah, kalangan menengah atau kalangan atas. Dasar dari kejadian ini merupakan peringatan bagi kita semua atau meneguhkan pemahaman kita bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini bermula dari relasi yang tidak setara. Relasi yang tidak setara ini menjadi alasan pembenar acap kali untuk melakukan praktek-praktek kekerasan. Ini adalah ekspresi dari value yang ada di dalam laki-laki dan perempuan. Ketika perempuan barangkali akan mengganggu atau dan semacamnya, itu menjadi alasan untuk memicu lelaki untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
Apakah semua lelaki seperti ini? Tidak juga. Ya. Nah, ini karena ini terkait dengan value, pola asuh keluarga itu menjadi juga basis gitu ya. Menjadi basis bagaimana kita diingatkan kembali bahwa pola asuh keluarga itu tetap memberikan dasar bagi bagaimana lelaki atau perempuan mencoba membangun relasi di antara keduanya. Nah, Vena Melinda kita tahu siapa beliau, Ya. Ferry juga siapa beliau, tetapi kita juga tahu sejarahnya Ferry sampai menikah kali yang keempat. Dan istri yang ketiga pun pernah membisikkan, tetapi mencoba barangkali sifat. Nah, yang namanya sifat, obat bisa diobati ya, kalau sakit bisa diobati, tetapi kalau sifat bawaan itu ada masanya dia akan kembali lagi. Dia mungkin bisa bersandiwara sekian bulan, tapi begitu egonya muncul karena ini dia berbasis pada relasi kuasa, maka seperti apa yang dialami Vena. Oke. Nah, Untuk ancaman hukuman yang dilakukan Ferry jika terbukti begitu ya nanti ya secara hukum seperti apa, Bu? 5 tahun. Minimal. Kalau yang dikenakan itu pasal 44 ayat 1, maka dia 5 tahun 15 juta. Atau ya maksimal 5 tahun. Artinya apa? 5 tahun pada proses penyidikan dia bisa ditahan. Baik. Kalau lebih dari itu visumnya mengatakan dia luka berat dan sebagainya, maka 10 tahun. Artinya kembali lagi kenapa undang-undang ini sebenarnya mengancamkan hukuman maksimal 5 tahun itu sebenarnya memberi pelajaran bahwa dalam proses penyidikan saja sudah bisa dilakukan pengekangan kebebasan secara fisikly. Oke. Itu. Saya langsung ke Ibu Neng. Ibu Neng sebagai pakar hukum ya, ini juga kan dari kacamata yang dilihat oleh Ibu Neng juga begitu ya. Apa yang sudah dipelajari dari kasus Vena Melinda ini, Ibu Neng? Tentunya pertama saya prihatin. Ya. Sebagai pribadi, sebagai perempuan yang seharusnya tidak terjadi. Beliau-beliau itu ada juga figur masyarakat. Tentunya kami mengharapkan beliau menjadi teladan bagi kita semuanya. Ya. Pertama, kalau dilihat dari katakanlah hukum perkawinan atau hukum keluarga, sudah jelas itu. Tujuan perkawinan bukan untuk seperti itu. Mungkin saya sering mengutip pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Perkawinan adalah ikatan lahir batin. Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini tidak ada berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu, berdasarkan agama atau mungkin juga ada aliran kepercayaan. Tidak ada tujuan perkawinan untuk menyiksa satu dengan yang lain. Kalau misalkan dilihat lagi dari bagaimana sih hak dan kewajiban suami istri ketika mereka sudah melangsungkan perkawinan. Karena dengan adanya akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, berarti mereka terikat perkawinan, timbullah hak dan kewajiban. Di antaranya kalau melihat dari pasal 33 Ibu dari Komnas HAM, Ibu Ami pasti tahu betul itu. Di antaranya pasal 33 di Undang-Undang Perkawinan adalah antara suami itu saling mencintai, wajib itu, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, lahir batin antara suami istri itu. Tidak main-main ya. Tidak main-main. Apalagi kalau dilihat dari Kompilasi Hukum Islam. Oke. Jauh lebih karena kita di sini memang tidak itu kan berdasarkan agama, itu kebetulan Vina dan Ferry beragama Islam ya. Ya. Dalam hal ini tentunya saya ingin menyampaikan tentang bagaimana dari Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 77 dari Kompilasi Hukum itu diatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Ya. Di antaranya apa? Suami istri itu wajib menjunjung atau mengangkat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena apa? Karena rumah tangga itu sebagai dasar dari susunan masyarakat. Oke. Selain itu juga dalam pasal 77 juga diatur sama dengan persis pasal 33. Jadi seharusnya tidak terjadi hal seperti itu. Baik. Tidak terjadi halnya terjadi saling menyakiti antara suami dan istri. Mungkin kita kembangkan lebih lanjut lagi nanti. Oke. Terima kasih Ibu Neng. Saya mau ke Mbak Ami ini dari Komnas Perempuan. Oke, sekarang sudah lihat KDRT kan banyak yang kemudian
sekarang kalau public figure gitu ya, menjadi korban KDRT, banyak juga sekarang yang sudah berani bersuara, dan itu langsung ke sosial media kah, atau mungkin langsung ke jalur hukum sehingga terekspos begitu ya. Ini dirasakannya sebagai apa? Gerakan apa atau movement apa speak up ini mungkin, Mbak Ami? Iya, sebenarnya mungkin menambahkan dari Ibu Neng dan Ibu Sri, betul bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi karena relasi yang timpang dan tidak terbangun konsep kesalingan ya di dalam rumah tangga. Nah, terkait korban yang bersuara, sebenarnya sejak disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Komnas Perempuan itu menerima pengaduan maupun lembaga layanan menerima pengaduan, itu banyak korban yang kemudian mengadukan karena ada jaminan hukum bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah tindak pidana. Iya. Nah, misalnya di tahun ini, di tahun 2022 sampai Desember ya, Komnas Perempuan itu menerima 2.995 kasus kekerasan terhadap perempuan, diantaranya kekerasan di ranah personal atau rumah tangga itu sebesar 1.852. Termasuk di dalamnya adalah kekerasan terhadap istri. Nah, sebenarnya ini menunjukkan adanya pengaduan ini, satu sisi adalah ada jaminan hukum gitu ya. Di sisi lain ada peningkatan kesadaran pada perempuan bahwa apa yang dilakukan terhadap dirinya itu adalah salah, bahwa apa yang dilakukan bentuk kekerasan itu sudah tidak bisa ditolerir dan tidak boleh lagi membangun impunitas terhadap pelaku. Dan selama ini kalau misalnya di kasus Vena maupun yang di kasus ini kan yang muncul hanya satu bentuk ya. Misalnya yang muncul Vena Melinda mengalami kekerasan fisik, kemudian yang di Pamekasan kekerasan seksual. Tapi dalam memandang korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap istri, satu bentuk itu korban itu mungkin mendapatkan berbagai bentuk. Jadi dia tidak hanya misalnya yang dilaporkan kekerasan fisik, bisa jadi sebenarnya dia mengalami berbagai bentuk yang lain. Oke, tapi dari kasus Vena Melinda ini yang dilihat oleh Mbak Ami? Kalau dari yang pemberitaan di media ya, yang misalnya ada podcast yang menyatakan kalau tidak bersedia melakukan hubungan suami istri akan marah atau ngamuk gitu ya, atau juga misalnya kemarahan karena akan ada niatan untuk kembali ke dunia politik, itu kan juga kekerasan psikis gitu ya. Nah, jadi berbagai bentuk itu kita tidak hanya boleh melihat dari satu bentuk yang dilaporkan. Baik. Korban mengalami kekerasan fisik, otomatis dia mengalami kekerasan psikis seperti itu. Baik, ini penting sekali. Saya mau dengar bagaimana dalam hukum agama juga melihat seperti itu ya Ustazah. Tapi kita harus jeda dulu, sesaat lagi kita akan kembali di Perempuan Bicara.